Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Lembaga Keuangan Internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional adalah institusi yang dibentuk melalui kerjasama antar negara yang memiliki peran dalam menyediakan dukungan keuangan, bantuan teknis, dan nasihat kebijakan ekonomi kepada negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk mendukung stabilitas ekonomi global, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bertugas menjaga stabilitas sistem moneter internasional melalui pengawasan, bantuan keuangan, dan pelatihan teknis. Tujuan IMF adalah menjaga stabilitas nilai tukar, mendorong pertumbuhan ekonomi global, memberikan bantuan keuangan saat krisis neraca pembayaran. Bentuk bantuan IMF sendiri bisa berupa pinjaman kepada negara yang mengalami krisis keuangan, lalu konsultasi ekonomi dan pengawasan kebijakan, dan pelatihan dan dukungan teknis. Selanjutnya ada World Bank atau Bank Dunia. Pengertiannya adalah World Bank adalah lembaga internasional yang menyediakan pinjaman dan hibah kepada negara berkembang untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang. Bentuk bantuannya adalah pendanaan proyek pembangunan, bantuan teknis dan analisis kebijakan, dan dukungan reformasi kelembagaan. Selanjutnya ada Asian Development Bank atau ADB. Pengertiannya adalah lembaga keuangan regional yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia dan Pasifik. Tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan di negara-negara Asia. Bentuk bantuannya adalah pembiayaan proyek infrastruktur, pinjaman lunak dan hibah, dan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas. Islamic Development Bank atau ISDB adalah lembaga keuangan multilateral yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk pembangunan negara-negara anggotanya. Lalu, untuk tujuan utama dari ISDB adalah mendorong pembangunan ekonomi dan sosial sesuai prinsip Islam, lalu juga ada mendukung solidaritas ekonomi di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Lalu untuk bentuk bantuan dari ISDB itu sendiri ada beberapa, di antaranya ada pembiayaan proyek infrastruktur dan sosial, lalu ada juga investasi dan dukungan keuangan berbasis syariah, dan juga bantuan teknis dan pelatihan. Selanjutnya ada data jumlah bank dan kantor bank umum di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama, jumlah bank terus mengalami penurunan. Tahun 2019 ada 110 bank dan di tahun 2023 tinggal 105 bank. Misalnya, bank swasta nasional turun dari 71 bank di tahun 2019 jadi 67 bank di tahun 2023. Sedangkan bank BUMN atau bank Persero tetap stabil, yaitu 4 bank dari tahun 2019 sampai 2023. Lalu yang kedua, jumlah kantor bank juga turun drastis. Tahun 2019 totalnya ada 31.127 kantor, tapi di tahun 2023 cuma 24.276 kantor. Penurunan terbesar terjadi di Bank Persero dari 17 ribuan kantor di tahun 2019 jadi 12 ribuan di 2023. Ini bisa jadi karena sekarang banyak nasabah yang pindah ke layanan digital atau mobile banking, jadi bank nggak perlu buka banyak kantor lagi. Kesimpulannya adalah, lembaga keuangan internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan mendukung pembangunan negara-negara berkembang. Melalui kerjasama global, lembaga-lembaga ini menyediakan bantuan keuangan, teknis, dan kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan dan inklusif.